serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Be smart with Smart FM. Smart Inspiration. Voltaire, seorang pujangga besar, pernah mengatakan hal yang menarik tentang apresiasi dan pujian. Menurutnya, pujian adalah hal yang indah. Pujian membuat apa yang terbaik pada diri orang lain menjadi bagian dari diri kita pula. Celakanya, banyak orang tidak mampu memberikan pujian karena mereka pun sebenarnya haus akan pujian. Mereka begitu haus akan pujian sehingga bagi mereka pun sulit rasanya untuk memberikan pujian bagi orang lain. Dalam hal ini, memberikan pujian memang membutuhkan kedewasaan emosi. Karena pada saat memberikan pujian, ada sebuah gengsi kita yang diturunkan untuk mengakui kelebihan orang lain. Smart listener, sekali lagi, pujian yang tulus membutuhkan kematangan emosi. Bukan pujian model rayuan gombal atau kata-kata pujian yang berlebihan. Namun suatu pujian yang menunjukkan tanda penghargaan kita bahwa orang lain telah mencapai sesuatu yang berharga. Demikian Anthony Dio Martin. Untuk menyimak live talk show-nya, dengarkan setiap Kamis jam 7 pagi. Hanya di Smart FM. Smart FM Radio Talk. .8 Smart FM Palembang Bisnis. Ya, dapat bersama kami di sore hari ini semua listener ya untuk edisi kita. Mari hidupkan semangat Anda dan semangati hidup Anda dalam Smart Enlightening People. Buah perenungan Agung Adi Prasetyo, penulis buku Memetik Matahari dan Menjaga Api. Penuh inspirasi untuk tajamkan nurani. Smart FM Radio Talk. 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Halo, selamat sore semua listener ya. Selamat sore Palembang, apa kabar Anda di sore hari ini? Di talk show kita di sore hari ini di 27 Agustus 2020 hingga menjelang ke pukul 16 nanti ya, di pukul 4 sore kita akan ngobrol santai ya bersama rekan-rekan yang sudah bisa hadir di kesempatan di sore hari ini. Tentunya yang bisa memenuhi undangan kita ya semua listener di talk show kita di Smart Community hingga menjelang ke pukul 16 nanti semua listener ya. Semua listener sudah hadir narasumber kita, anak muda dari keluarga mahasiswa Buddhis Palembang. Namanya siapa ya? Nah, semua listener sudah hadir di sore hari ini sebagai ketua umum ya. Nah, suaranya ya. Ya, sudah ada Jeffrey Kaisar. Ya, halo. Ya, boleh melambaikan ke halo.
ke channel YouTube Smart kita ya, Smart FM kita di sore hari ini. Dan juga Jeffrey Kaisar juga ditemani oleh rekannya Nuke Aurelia. Halo semuanya. Apa kabar ya? Apa kabar? Baik, Baik ya. Baik, sehat. Oke. Nah, semua listener ya, Jeffrey Kaisar ya, Kaisar benar ya? Ya Jeffrey aja gak apa. Seorang kaisar berarti ini semua listener. Dan juga Nuke Aurelia merupakan rekan-rekan dari keluarga mahasiswa Buddhis Palembang semua listener. Nah, kurang lebih hingga menjelang ke pukul 16 nanti kita akan berbicara santai menggali informasi dari rekan kita di kesempatan di sore hari ini dari keluarga mahasiswa Buddhis Palembang atau lebih dikenal disingkatnya dengan KMBP seperti itu. Oke, nah sudah ada Jeffrey yang didaulat sebagai ketua umum KMBP ke berapa? 21. Ke 21. Satu periode ketua itu kurang lebih berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun berarti karena KMBP ini sudah berdiri khususnya di Kota Palembang ya, di Palembang itu dari tahun berapa? Dari tahun 1983. 83 semua listener ya. Iya. Cukup lama sekali. Jadi usianya sudah 37. Iya. 30 tahun ya di Kota Palembang ya. Iya. Jadi cukup lama sekali. Jadi mungkin dari sini kita mungkin bisa menggali informasi ini komunitas yang seperti apa sih? Kalau dari namanya ada Buddhis berarti rekan-rekan dari Agama yang Buddhis. agak Buddhis ya, Buddhis ya. Buddha. Oh, seperti itu. Nah, oke, mengawali kita di kesempatan sore hari ini, kita ke Ketua Umum dulu ya. Baik. Selain Ketua Umum tadi sudah ada Nuke Aurelia. Anda juga bisa melihat di layar channel YouTube Smart FM Palembang sebagai anggota divisi SDM, Sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia. Wah, ini mau juga ya direkrut ya kalau sama Mbak Nuke-nya. Oke, sekarang kita ke Jeffrey dulu. Jeffrey Kaisar. Namanya keren nih, Kaisar ya. Mungkin orang tuanya ingin Jeffrey jadi kaisar ya. Kaisar. Ke Jeffrey mungkin bisa diceritakan sedikit komunitas dari KMBP ini sendiri. Jadi mungkin dari sejarah dulu sedikit ya, Kak. KMBP ini didirikan tepatnya pada tanggal 27 November 1983 dan itu pendirinya bernama Bapak Insinyur Sutanto Mulyawan M.Eng. Ya, dia magister engineering di Universitas Sriwijaya dan sekarang juga jadi dosen aktif di sana mengajar. Jadi bisa diulangi tadi siapa nama pendirinya? Bapak Sutanto Mulyawan. Bapak Sutanto Mulyawan. Kira-kira dengar nggak ya beliau? Semoga mendengarkan ya. Karena kaderisasi ya sudah ketua ke-21 ya. Ya, mudah-mudahan ini akan terus lanjutnya hingga ke tahun-tahun selanjutnya. Amin. Jadi tadi sudah diformasikan dari tahun 83. Nah, ini sebenarnya mungkin latar belakang atau tujuan dari dari KMBP sendiri seperti apa aja? Jadi pada awalnya komunitas KMBP itu dibentuk itu ditujukan untuk pada saat itu mahasiswa terutama Buddhis ya, agama Buddha itu di Kota Palembang belum ada suatu wadah atau organisasi gitu yang menghimpun mereka menjadi satu. Nah, di situ Ko Sutanto Mulyawan tercetus pikiran ingin membentuk suatu komunitas. Ya, itulah disebut KMBP. Jadi dia bersama timnya teman-teman menggagas sesuatu tempat atau wadah gitu untuk mengumpulkan mahasiswa Buddhis dari universitas mana saja yang ada di Kota Palembang pada saat itu. Dari Universitas Sriwijaya, Unika Katolik Musikaritas, juga MDP. Mungkin itu yang tiga universitas terbesar ya di Kota Palembang. Dari situ. Ya, dari situ sih. Latar belakang dan tujuan dari tadi ya, karena mungkin memang dari ya mungkin seperti organisasi lainnya mungkin juga perlu wadah ya untuk sebagai bisa dikatakan untuk membawahi ya dari komunitas kita ini sendiri. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa pendirinya juga ternyata dosennya Jeffrey ya. Enggak sih. Tapi mengajar. Ya. Nah, ini untuk komunitas yang sama sebenarnya ada nggak ya di Kota Palembang sendiri? Kalau sama ada, mungkin lintas agama ada itu. Yang Katolik ada, mahasiswa Islam juga ada himpunannya.
Kristen ada, hampir seluruh agama kalau nggak salah. Hindu juga ada itu. KMHDI kalau nggak salah namanya. Gitu. Ya, tercetus pada waktu itu memang belum ada waktu itu keluarga mahasiswa Buddhis Palembang, belum ada. Nah dari situ Ko Sutanto yang ingin membentuk itu, dialah memang mempelopori adanya organisasi ini Dari KMBP sendiri. Iya. Nah, ini tadi sudah disampaikan kalau Jeffrey ini adalah ketua umum yang ke-21 ya. Iya. Jadi itu sebenarnya satu periode ketua umum berapa lama? 1 tahun. Kita kulik dulu ke ketua umumnya dulu ya. Iya, boleh. boleh. Jadi 3 tahun belakangan ini di rapat umumnya sudah ditetapkan bahwa periode untuk ketua umum itu masa baktinya hanya 1 tahun. Nah, di sebelum 3 tahun berarti ya tahun-tahun belakangannya lagi itu 2 tahun periode. Jadi apabila sudah terpilih menjadi ketua umum, dia wajib menjalankan tugasnya selama 2 tahun. Nah, jadi untuk saya ini masa jabatan saya hanya 1 tahun, tapi saya juga boleh untuk mencalonkan diri lagi kalau memang ingin menjabat sebagai ketua umum lagi. Tapi ya tetap melalui pemilihan umum juga di KMBP itu sendiri. Baiklah. Nah, smart listener, kenapa Jeffrey ini bisa terpilih menjadi ketua umum? Kita akan kembali setelah jeda berikut kita bersama kami. Apa yang Anda lakukan saat terbangun dari tidur? Stop bertanya untuk apa aku hidup. Buat apa hidup? Karena setiap kita diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan baik. Dan hidup kita amat berharga. Untuk berdamai dengan masa lalu, kalau saya boleh ambil ilustrasi seperti komputer aja. Jadi kalau misalnya sudah komputer udah mulai ngehang, udah mulai crash gitu ya, yang perlu membantu kan programmernya. Smart Motivation disiarkan di Smart FM Network dan jaringan radio Sonora. Mari buka lembaran baru dengan semangat dan harapan baru bersama kami Smart FM Business and Inspiration. Aduh, dari tadi diperhatiin serius amat main HP. Lagi ngapain sih? Maaf. Ini aku lagi ikutan eventnya Serukan Suara. Serukan Suara? Udah install dan pakai aplikasi Suara kan? Udah dong, sering pakai juga. Nah, sekarang pakai Suara bisa dapat hadiah. Ayo buruan ikutan tuh eventnya Serukan Suara. Cara ikutannya gimana? Gampang banget. Kamu tinggal buka aplikasi Suara, klik menu profil, klik referral, habis itu copy dan share supaya teman-teman kamu bisa pakai kode referralnya. Makin banyak yang pakai kode referralmu, makin besar peluang menang hadiahnya. Wih, gampangnya. Hadiahnya sendiri apa? Banyak banget. Ada hadiah harian dan mingguan berupa e-money sampai ratusan ribu rupiah. Hadiah bulanan handphone Samsung Galaxy A10. Dan ini nih, grand prize-nya handphone Samsung Galaxy A71 dan smart speaker Widya Wicara. Wah, keren. Langsung coba. Siap. Untuk informasi lebih lanjut, cek aja sosmednya di @sfara_official. Yuk ikutan Serukan Suara dan bagikan keseruannya. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang.
Ya, 100,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Saya masih bersama kami di Smart Community hingga menjelang ke pukul 16 nanti, small listener. Masih bersama dari rekan-rekan keluarga mahasiswa Budis Palembang atau lebih disingkat dengan KMBP, small listener. Salam juga untuk Anda yang kali ini mungkin tengah masih berkendara melintas di ruas kota Palembang dan sekitarnya dengan roda 4 Anda, tetap untuk jaga jarak aman Anda. Patuhi rambu lalu lintas meskipun jalanan saat ini cukup lengang ya, atau mungkin Anda berada di lampu merahnya kota Palembang cukup lama, kurang lebih 100 detik ya. Tetap untuk bersabar dan hormati sama pengguna jalan. Anda masih bersama kami di talk show kita di Smart Komunitas bersama keluarga mahasiswa Budis Palembang hingga menjelang ke pukul 16 nanti. Masih bersama Jeffrey, Kaisar dan juga Nuke Aurelia. Tadi kita sudah ke ketua umumnya, kita beralih ke anggotanya. Ini karena kalau ketua umum nggak ada anggota, gimana mau jalan ya semua listener. Oke, Nek. Salam sapa kembali ya untuk Anda di kesempatan di sore hari ini. Tayang ini juga bisa Anda lihat, bisa Anda simak, bisa Anda saksikan di channel YouTube-nya Smart FM Palembang. Silakan untuk subscribe ya. Boleh melambaikan. Ya, terima kasih untuk Anda di sore hari ini. Oke, sekarang kita ke Nuke Aurelia. Biasa dipanggil Nuke ya. Iya. Nuke. Nah, Nuke ini adalah anggota divisi SDM. Oke, pertama kali ini bisa kecantol sama KMBP ini apa sih? Apakah ada pacarnya atau ada si Jeffrey-nya mungkin? Enggak. Atau ada alasan apa ini yang kali pertama ini Nuke bergabung di KMBP ini? Waktu itu kuliah agama, karena kalau di Unsri itu kuliah agamanya terpisah. Nah itu tidak gabung ya? Enggak seperti gabung. Sekolah dulu ya? Enggak gabung. Jadi waktu itu ada ke koko-koko dan cici-cici dari KMBP yang promosi, dan kayaknya kecantol gitu sama prinsip yang mau dibawa, kayak tadi kata Ko Jeffrey yang non aliran, non sekte dan independen. Oh seperti itu ya? Iya. Jadi bener-bener misinya itu ke sosial masyarakat gitu, sosmas. Itu tahun berapa Nuke? Tahun 2018 kebetulan. Oh jadi Nuke sudah berapa lama? Sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. Itu kali pertama ya? Iya. Lalu didaulat sebagai anggota SDM. Nah ini yang memilih Nuke sebagai SDM atau ada plot-plot sendiri? Biasanya kita milih dan diwawancara gitu sebelum kita masuk ke divisi. Dulu yang mewawancara siapa? Ko Leonardo, ketum sebelumnya. Oh ketua sebelumnya bukan si Jeffrey ya? Karena bareng masuknya. Oh masuknya bareng. Oke. Nah tadi itu kurang lebih semester ya. Sekilas ini si Nuke bisa bergabung sama KMBP semua listener. Nah ini sekarang kita ke Jeffrey nih. Oke. Ini anggotanya. Ini kan keluarga mahasiswa Budis Palembang, berarti harus mahasiswa. Kalau nggak mahasiswa nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Nggak boleh ya, harus mahasiswa karena ini eksklusif karena ini mahasiswa. Nah ini mungkin bisa dijelasin anggotanya sudah berapa, terus universitas yang tergabung ini dari mana saja? Mungkin bisa sedikit jabarkan, Jeffrey? Jadi untuk keanggotaan sampai saat ini ada 200 lebih. Mungkin sekiannya saya kurang pasti ya. Ada 200 lebih dan itu dari berbagai universitas di Kota Palembang. Salah satunya ada Universitas Sriwijaya, Unika Musikaritas, MDP, terus ada juga dari Tridinanti, ada Bina Dharma juga, ada yang Stipada, Sumpah Pemuda ya, yang di Sukabangun ya. Kurang lebih itu. Ada juga yang dari Palkomtek juga yang lainnya, yang sudah perguruan tinggi lah, seperti itu. Nah untuk menjadi anggota sendiri ini Jeffrey, ini ada dalam artian syarat khusus atau cara khusus untuk bisa bergabung di KMBP sendiri? Jadi yang pasti untuk bergabung di KMBP itu harus mahasiswa utamanya, dan juga karena kami keluarga mahasiswa Budis Palembang itu Budis. Ya, Budis ya. Namun namunnya ini. Namun jangan ya untuk di luar agama Buddha itu boleh masuk. Boleh masuk. Jadi dia disebut dengan anggota luar biasa. Oh, ada seperti itu ya? Iya. Jadi kalau memang ada yang ingin masuk ke KMBP namun dia bukan Budis, itu tidak apa-apa. Oh, seperti itu. Iya. Jadi dia memang kalau memang balik lagi KMBP ini kan
organisasi sosial masyarakat, organisasi yang memang keagamaan, namun bidang kami sosial gitu. Jadi nggak masalah kalau emang ada yang di luar Buddhis ingin masuk ke KMBP. Seperti itu. Iya. Nah, untuk bergabung sendiri ini bagaimana tadi, Jeffrey? Jadi ada tes khusus selama berapa hari atau bagaimana? Di setiap tahunnya itu KMBP selalu membuka open recruitment, terutama untuk mahasiswa baru yang baru masuk kuliah gitu. Nah, di saat itulah detik-detik mahasiswa baru masuk, KMBP buka open recruitment. Jadi bagi anggota baru yang ingin masuk, disitulah tempatnya. Nah, untuk tahapan-tahapannya nggak sampai berhari-hari, mungkin cuma wawancara, kemudian dilantik, udah itu aja sih. Jadi dibukanya setiap ada mahasiswa baru yang masuk. Dalam artian ngikutin tahun ajaran seperti itu? Iya, benar. Seperti itu ya. Nah, ini pandemi ini bagaimana? Ada wabah COVID-19 bagaimana ini? Boleh dong sedikit? Sebenarnya setiap tahunnya biasanya KMBP itu kan mengenalkan salah satu tadi kayak Nuka. KMBP itu mengenalkan dari misalnya ada kuliah agama di Unsri contohnya. Nah, di situ KMBP bisa mengenalkan KMBP-nya. Nah, mungkin di pandemi ini yang direncanain ya, karena masih baru juga kan, belum tahu mereka perkuliahannya tetapnya bagaimana. Nah, yang direncanain itu kalau memang kuliah mereka online, ya kami cari kontak mereka tuh secara online juga, mungkin dari kerabat dekat dari anggota juga, ada kenalan di adik tingkatnya dari situ, ataupun kalau memang ada kuliah agama yang online dari Buddhis kan, agama Buddha, kami kalau memang bisa masuk secara online dari situ juga kami mengenalkan KMBP. Oh, seperti itu. Jadi ini hanya untuk mahasiswa ya? Iya, benar Kak. Jadi yang bukan mahasiswa nggak boleh ya, apalagi yang siswa ya. Iya. Nah, ini sebelum kita jeda ya, ini kegiatan-kegiatan. Oke. Sebenarnya kegiatan yang sudah dilakukan ya, yang dulu-dulu sebelum kita kena corona ini ya. Silakan Nuka yang jawab. Boleh, silakan. Oke, ini dari bagian SDM. Iya. Ini kegiatan seperti apa? Yang sebelum ya, mungkin Nuka cukup 2 tahun sudah cukup lama ya. Iya. Nah, ini kegiatan seperti apa sih yang biasa dilakukan? Kalau mengawali tahun biasanya kami ada acara tahun baruan bareng. Itu tahun baru Imlek atau tahun baru Masehi? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dirayain semua. Dirayain semua. Bagaimana silakan? Kalau tahun baruan itu biasanya kayak nginep di salah satu rumah anggota, tahun baruan bareng. Kalau Imlek itu kayak saling berkunjung ya ke rumah masing-masing anggota. Kemudian di bulan Maret itu kami ada acara function. Apa itu function ya? Function? Function. Itu aksara apa namanya? Chinese ya? Iya. Mbak tuh bisa jelasin? Itu kayak pelepasan hewan-hewan untuk membuang karma-karma buruk. Oh, seperti itu. Iya. Setelah function itu di bulan Juli tahun kemarin itu kami ada ngadain acara Dhamma Talk dan Dhamma Vaganza di TDV 2019. Itu apa itu? Lebih Dhamma Talk apa itu, seperti apa? Kita itu menyebarkan Dhamma lewat kayak talk show juga sama Bante Suhuriki kemarin. Dari Lampung. Itu kegiatannya berapa lama? Kegiatannya itu 1 hari, cuman kalau perencanaannya sendiri karena eventnya besar skala kota Palembang itu kita bisa butuh 3 bulan untuk persiapin event itu. Oke. Jadi ini, nah dari kegiatan yang tadi yang sudah sampaikan, apa sih yang hambatan biasanya sebelum pandemi ya, kita ngomongin sebelum pandemi, sebelum COVID-19 ini apa? Biasanya ya kalau hambatan sih kayak komunitas pada umumnya ya, biasanya kayak antar anggota sulit komunikasi, kayak anggotanya tiba-tiba ngilang-ngilang sendiri gitu sih. Kalau dari sisi lain sih enggak, dan itu bisa diatasin masih. Seperti itu ya. Iya. Nah, jadi Smart Listener tadi sudah kita simak juga dari Sinuka ya, bagian dari divisi SDM-nya. Nah, ini SDM. Nuka sendiri dari SDM sendiri adakah kegiatan khusus? Kebetulan kami lagi ngadain pekan workshop online keluarga mahasiswa Buddhis Palembang. Bisa diulangi? Pekan workshop online keluarga mahasiswa Buddhis Palembang. Itu kapan? Sudah dimulai atau bagaimana? Sudah dimulai selama bulan Agustus di setiap hari Minggu malam. Itu di mana? Di Google Meet, karena kan kita lagi pandemi ya. Aduh, semuanya serba online Smart Listener ya. Itu jadi
Yang mengisi itu isinya apa? Expert semua sih yang ngisi. Tapi kita jeda dulu ya. Baiklah, untuk Anda di kesempatan di sore hari ini, untuk Anda yang ingin tahu tadi kegiatan yang disampaikan oleh Nuka Aurelia selaku dari SDM divisinya KMBP, tetap bersama kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Din, enak banget ya dia ya. Bajunya pasti merek mahal. Biasa aja kok. Din, lihat deh. Duh, cowok itu cakep banget ya. Pakai mobil mewah lagi. Bahagia banget dia bisa kayak gitu. Ya, emang bagus sih. Tapi biasa aja kok. Kamu nih ya dari tadi biasa aja. Emangnya kamu gak pengen apa punya ini itu? Kan rasanya bahagia. Smart FM. Ya, pukul 15:32 Anda masih bersama kami di talkshow kita di Smart Community hingga menjelang ke pukul 16 nanti, semua listener. Masih bersama dari rekan KMBP Budis, maksud kami ulangi, masih bersama KMBP ya, Keluarga Mahasiswa Budis Palembang. Masih bersama Jeffrey Kaisar dan juga masih bersama Nuka Aurelia, semua listener. Tadi kita sempat membicarakan kegiatan apa sih yang tengah dilakukan ya oleh rekan-rekan dari KMBP. Mungkin Nuka bisa diulang kembali sebelum kita jeda tadi. Seperti apa kegiatannya? Nama kegiatannya itu Pekan Workshop Online Keluarga Mahasiswa Budis Palembang atau disingkat biasanya PWOK. Itu kita mengusung tema Start Your Experience, Be a Great Entrepreneur. Itu kita kan di bulan Agustus ada 4 minggu ya. Jadi setiap minggu itu kita ngadain workshop. Dan ini bukan workshop biasa loh. Kenapa bukan workshop biasa ini? Di workshop ini tuh kita ada praktek langsung yang berbeda dengan seri-seri webinar di luar sana pokoknya. Nah, yang membedakan nih apa yang membedakan dari webinar ini? Kita itu ada sesi praktek kalau di setiap tema, di setiap minggunya. Misalnya tema public speaking. Jadi para peserta itu bisa kayak praktek depan pembicaranya, gimana public speakingnya udah bagus atau belum. Jadi kayak ada semacam kayak mentorship kecil lah di dalam acara itu. Ini berarti kegiatannya sudah dimulai ya? Sudah, dan memasuki minggu keempat. Minggu keempat, berarti minggu terakhir ya? Iya. Minggu terakhir, tema apa yang tadi yang akan dipilih? Minggu keempat itu kita akan bahas marketing. Lebih tepatnya itu temanya Leading the Digital Marketing bersama Pak Tommy Wong. Wah, keren banget. Ini berarti untuk
siapapun bisa ikut hadir, ikut Bisa bergabung? dong. Bisa. Caranya bagaimana? Dengan DM aja ke IG @KMB Palembang. Nah, di sana ada kayak kontak CP-nya atas nama Frankie Kawi. Silahkan DM dia @FrankieKawi Instagramnya kalau mau daftar. Iya, bukan Freddy Kawi, Small Listener ya, narasumber kita. Iya, adiknya. Adiknya ini ya. Iya. Oh, adiknya yang tinggi itu ya? Iya. Oke, nah ini ternyata Small Listener ya. Jadi untuk Anda di kesempatan di sore hari ini jika ingin bergabung dari kegiatannya KMBP ya, silakan tadi diulang lagi, bisa DM ke @FrankieKawi atau IG-nya dari KMBP Palembang. Iya. Jadi di situ bisa semua listener mendapatkan informasi. Tadi terakhir adalah mengenai tadi tema terakhir apa, Nuka? Leading the Digital Marketing. Nah, itu keren bersama sekali. Pak Tommy Wong. Nah, itu untuk Anda semua di kesempatan di sore hari ini yang jika ingin bergabung silakan ya. Silakan untuk DM langsung ke IG-nya KMBP Palembang seperti boleh ya. @KMB Palembang. @KMBP Palembang. Nah, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung melalui channel kita, channel YouTube Smart FM Palembang. Terima kasih untuk mungkin rekan-rekan dari KMBP sendiri mungkin ya. Terima kasih untuk Vincent, FG ini apa sih FG ya? Ada Fernaldi Putra, lalu ada Krisnal Diwijaya. Terima kasih. Ada Leonian, ya, lalu ada Nonem ini siapakah? Kirim api katanya, avatar lah ini. Oke, nah kita kembali ke ketuanya ini. Oke. Nah, ini Jeffrey, sampai saat ini kerjasama dengan pihak mana saja sih yang sudah dilakukan oleh KMBP dalam artian untuk kegiatan sosial ini, kegiatan sosial kemasyarakatan, kerjasama dengan siapa saja ini? Untuk kerjasama sih lebih ke donatur ya, atau sponsorship. Jadi biasanya kalau KMBP mengadakan event besar itu seperti yang dikasih tahu Nuka tadi, DTDV tahun lalu atau Damatok tahun lalu itu memang acaranya itu kan gratis tuh. Kami mengundang peserta, kalau yang mau datang silahkan. Nah, itu dibuat sponsorship sama seperti kalau kita boleh kasih tahu ya, boleh silakan. Beras Cap Topi Koki salah satunya. Nah, itu memang memberikan feedback terbesar untuk KMBP. Jadi dia yang kurang lebih membantu dana untuk membangun acara itu, seperti itu. Ada juga banyak sponsorship lain. Kami datang ke tempat-tempat seperti apotik ataupun itu semacamnya, itu toko-toko yang mungkin bisa diajak kerjasama, bantu KMBP itu diajak. Nah, itu mungkin dari, kalau bagaimana dengan dari pemerintah sendiri, bagaimana kerjasama dengan pemerintah sendiri, pernahkah atau seperti apa? Kalau untuk pemerintah belum sih ya sampai sekarang ini, tapi mungkin KMBP selalu berkomunikasi dengan pembimas. Ada pembimas, jadi pembimas ini pembimbing masyarakat. Nah, biasanya pembimas ini dibagi juga untuk kelima agama yang kita di Indonesia. Jadi kalau ada Buddha, pembimas Buddha. Oh, seperti itu. Itu juga memang dari Kementerian Agama pembimas itu kan. Jadi cuma komunikasi aja dari KMBP selalu. Oh, seperti itu. Jadi memang ada apa ya, ada komunikasi ya antar dari komunitas juga dengan pemerintah sendiri. Nah, ini Jeffrey, kalau boleh tahu boleh sedikit ya, kita ke Festival Lampion. Oke. Adakah mungkin rekan-rekan dari KMBP sendiri ikut turut serta sebenarnya dari acara kemarin? Untuk acara kemarin yang Festival Lampion itu kebetulan tidak ada, tapi kami ikut memeriahkan juga. Kami ada dapat undangan untuk menghadiri acara Festival Lampion, kami datang di situ. Seperti itu. Nah, ini kan kita tidak tahu ya pandemi ini kapan berakhir ya. Nah, ini adakah kegiatan-kegiatan yang direncanakan sendiri, Jeffrey? Selain tadi kan kegiatan yang Nuka sampaikan itu berakhir di bulan Agustus ya. Iya. Nah, ini setelah Agustus adakah kegiatan lain nih yang sudah dirancang dari KMBP sendiri? Oke, jadi kebetulan ini sudah masanya tahun ajaran baru juga ya. Nah, ada mahasiswa baru yang ingin masuk. Jadi untuk sekarang KMBP sedang merencanakan untuk program kerja baru di masa new normal ini. Jadi kami juga mulai membuat suatu acara yang dimana mengumpulkan atau ya beberapa, karena kan new normal kan. Jadi ya bagi mahasiswa baru yang ingin mengenal KMBP, nah di acara itulah kami kenalkan KMBP, seperti itu. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya adakah kesulitan ya, terutama untuk merekrut
mahasiswa baru ini bagaimana, Jeffrey? Untuk sekarang kesulitannya karena di masa pandemi ini kan kita nggak bisa ketemu langsung ya dengan siapa yang kita ingin ajak masuk gabung KMBP. Nah, jadi kesulitannya cuma di situ sih. Jadi kami KMBP itu harus beradaptasi yang namanya dengan virtual ini secara online. Bagaimana kami harus memasarkan kegiatan-kegiatan KMBP yang sebelumnya dan juga yang berlangsung sekarang ini seperti workshop sampai terdengar ke para mahasiswa baru itu tadi. Mungkin mereka bisa mengenal KMBP itu ya dari kegiatan-kegiatan KMBP yang sudah dilakukan dan juga yang sekarang ini. Mungkin dari situ mereka tuh mungkin dari anggota juga memasarkan apa mungkin ada workshop itu tadi selalu di-share. Mungkin dari mahasiswa baru bisa ngelihat kan dari situ, oh ini yang buat KMBP. Nah, mungkin dari situ mereka bisa tahu oh ada KMBP gitu. Nah, ini yang menarik dari KMBP sendiri apa sih yang seharusnya mahasiswa yang beragama Buddha ya itu harus gabung loh dengan KMBP. Ya mungkin kalau di Muhammadiyah mungkin ada ya, atau mungkin di yang Katolik mungkin ada. Nah, ini kenapa sih kita harus gabung dengan KMBP untuk rekan kita yang beragama Buddha? Ini apa sih keistimewaan dari KMBP ini, Jeffrey? Jadi KMBP sekali lagi saya tekankan merupakan satu-satunya wadah atau komunitas keluarga mahasiswa Buddhis yang anggotanya itu dari universitas yang ada di Kota Palembang. Jadi semua universitas itu mahasiswanya bisa ikut gabung ke KMBP. Dan juga KMBP ini juga nggak memandang mereka dari misalnya agama Buddha yang aliran Mahayana ataupun Maitreya. Nah, mereka semua itu kami nggak pandang aliran ini. Kami tetap menerima mereka semua. Jadi kuncinya KMBP itu kami yang pertama itu independen. Kami nggak di bawah naungan siapapun, lembaga apapun ataupun universitas apapun. Dan juga ya kami non sekte atau aliran, kami nggak mandang mereka aliran siapa saja kami bisa terima. Karena itulah keluarga mahasiswa Buddhis Palembang. Dan juga kami nggak non politik, kami nggak ada di bawah naungan pemerintah ataupun semacamnya gitu. Yang punya pengaruh khusus Pak itu seperti itu ya. Seperti itu. Jadi KMBP itu bisa bergerak ya kalau emang secara sosial misalnya ada kegiatan di acara Viara mana nih aliran yang ini, kalau yang KMBP bisa bantu, KMBP bantu. Meskipun alirannya berbeda lagi, kami bisa bantu, kami bantu seperti itu. Seperti itu. Jadi itu ya semasa itu salah satu poin ya yang untuk Anda mahasiswa Buddhis ya yang belum bergabung di KMBP silakan untuk DM Jeffrey, dia boleh ke Jeffrey ya? Iya boleh, nggak apa-apa. Boleh. Atau DM ke Nuke-nya juga boleh, atau DM ke IG-nya KMBP juga boleh ya, karena tadi boleh ya, karena itu suatu keistimewaan dari KMBP sendiri, tidak memandang sekte, aliran atau semacamnya seperti itu. Benar. Setelah ini kita akan tanya perihal base camp-nya ya. Iya, siap. Tapi kita jeda dulu. Untuk Anda di kesempatan di sore hari ini, kami masih tunggu jika Anda ingin ya bergabung, bertanya langsung melalui WhatsApp ataupun SMS boleh ya. Kita masih menerima SMS meskipun sudah di milenial ya. Untuk Anda silakan bergabung di SMS di 0811 78011018, atau Anda ingin bergabung telepon bisa di 0711 360031. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Lo tau nggak skor Sriwijaya FC dan Persib kemarin? Gue nggak sempet nonton nih. Ya elah lo, sama aja kali. Gue juga nggak sempet nonton. Tapi yang gue tahu skornya 3-1 sih. Gimana lo bisa tahu? Lo kan nggak nonton. Makanya bro, lu suka buka sosial medianya Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post dong. Sama itu tuh, buka websitenya tribunsumsel.com sama sripoku.com. Di sana ada semua kok beritanya. Apa aja, semuanya update lagi. Gak mungkin, update terus. Ya elah, ya udah kalau nggak percaya lihat aja sendiri. Ntar ya, gue buktiin. Gue ambil handphone gue nih. Ya juga ya, ternyata update nih beritanya. Gak cuma berita olahraga, tapi berita lifestyle, pendidikan, dan informasi lokal tentang Sumatera Selatan juga ada. Kalau kayak gini, kita nggak mungkin ketinggalan berita lagi nih bro.
Ya iyalah, secara sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra, dengan followers dan pembaca terbanyak di Sumatera Selatan gitu loh. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan, akal, dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan? Yaitu karakter seorang pemenang. Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Bersama Yaakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Din, enak banget ya dia ya. Bajunya pasti merek mahal. Biasa aja kok. Din, lihat deh. Duh, cowok itu cakep banget ya. Pakai mobil mewah lagi. Bahagia banget dia bisa kayak gitu. Ya, emang bagus sih. Tapi biasa aja kok. Kamu nih ya dari tadi biasa aja. Emangnya kamu gak pengen apa punya ini itu? Kan rasanya bahagia banget. Tasya, mau bahagia kok tunggu punya ini itu sih? Sekarang aja kamu udah punya ini itu tetap gak bahagia. Coba deh untuk syukuri apa yang kamu punya. Tapi Din, syukuri apa? Tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Ya, Anda masih bersama kami di Talk Show kita kesempatan di sore hari ini ya. Pukul 15:48 ya. Kita masih bersama rekan-rekan dari KMBP ya, Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang, Smart Listener ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama rekan-rekan di Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang, silakan. Bisa langsung nanti WA juga boleh ya, ke Nuke atau ke Jeffrey ya. Boleh ya. Jadi bisa langsung personal nih ya, tidak ke media sosialnya. Nah, Smart Listener, kurang lebih bersama kita kurang lebih ada 10 menit ya untuk perjumpaan kita di sore hari di Smart Listener, masih di semua komunitas. Nah, ini sekarang kita ke Nuke ini ya. Oke, Nuke ini bisa diinformasikan kepada pendengar kita, ini di mana sih base campnya dari KMBP sendiri? Kantor sekretariat di mana? Silakan. Kalau sekret kita sendiri itu di Viara Dharma Kirti di Kamboja di lantai 4 Damasawa.
Oh iya. Itu di lantai 4 ya? Ya, ada masalahnya Viara Dharma Kirti. Oh iya. Jadi di situ siapakah rekan-rekan yang bertugas atau bagaimana sebenarnya? Ada kepala divisi inventaris yang bertugas untuk menjaga secret lah, biar rapi, biar bersih. Itu Leon yang Tanu. Oh, nah, jadi untuk bisa ke situ misalnya, tadi kan ingin bergabung misalnya, bisa datang ke situ atau bagaimana? Pantengin terus IG-nya itu nanti diinformasikan lebih lanjut di IG @KMB Palembang. Oh, jadi untuk semua listener ya Anda yang jika ingin bergabung ke komunitas dari keluarga mahasiswa Budis Palembang, silakan tadi pantengin terus ya. Pantengin dulu aja media sosialnya dari @KMB Palembang, karena mungkin masih dalam suasana pandemi ya. Iya. Jadi belum boleh tatap langsung. Orang-orang banyak berkumpul kan. Benar sekali. Nah, oke. Sekarang kita ke Jeffrey nih. Jeffrey lagi nih ya semua listener. Nah, ini tentunya menjaga apa ya? Tentunya kalian kan berkomunitas ya dengan kalau tadi ada 200-an. Nah, ini yang menghubungkan kalian apa sih? Media sosial, WhatsApp atau apa sebenarnya? Jeffrey. Biasanya kami berkomunikasi dari Line. Line ya? Ya, aplikasi Line. Nah, dari situ kalau Line kalau boleh tahu berapa banyak itu anggotanya yang bisa masuk? Kalau WhatsApp kan mungkin terbatas ya, kecuali Telegram mungkin. Kalau Line itu banyak. Kalau di kampus saya itu bisa lebih dari 500. Saya kurang tahu ya. Kalau WhatsApp terbatas. Silakan. Banyak gitu. Nah, untuk aktivitasnya biasa kami akrab ya pada setiap hari Minggu sih. KMBP itu kan biasa rapat di hari Minggu, di hari mereka luang, nggak ada kuliah. Nah, di situ meskipun nggak ada rapat di hari Minggu, nah anggota-anggota biasanya datang di hari Minggu untuk kumpul, cerita bareng-bareng di situ, keluh kesahnya di kampus gimana. Nah, dari situlah biasanya keakraban itu selalu diutamakan di KMBP setiap hari Minggu. Jadi di situ salah satu ya yang bisa kalian lakukan, berkumpul di hari Minggu, tetap untuk menjaga komunitas seperti itu ya. Nah, ini biasanya kan ada nih ya sedikit apa ya, adu pendapat mungkin ya, atau mungkin silang pendapat ini. Kalau Jeffrey sendiri sebagai ketua bagaimana ini? Iya, di KMBP selalu memang para anggota itu diberi kebebasan kalau memang mengutarakan pendapat. Tapi di setiap keputusan apapun yang diambil itu selalu secara musyawarah. Jadi setiap anggota ya tetap harus menerima kalau memang nggak diambil pendapatnya atau nggak dijadikan keputusan gitu. Jadi ya emang konsekuensinya mereka kalau emang nggak diterima ya nggak apa-apa gitu. Nah, oke. Ini tadi berdiri dari tahun 83 ya. Nah, Jeffrey sendiri ini apa sih yang bisa Jeffrey ambil dari para tetua ya yang sudah mendirikan dari tahun 83 di Palembang ini? Apa yang bisa Jeffrey sendiri ambil ya? Mungkin Jeffrey lebih condong ke ketua ini, atau mungkin Jeffrey lebih condong ke yang itu, atau apa yang bisa Jeffrey ambil dari sebagai saat ini ketua umum ya, dari para tetua dulu yang pernah berkiprah di KMBP sendiri? Yang saya ambil itu bahwa bagaimana mereka bisa sampai jadi sekarang ini, karena ini mungkin fakta unik ya. Biasanya anggota KMBP kalau udah lulus kuliah, kalau bukan lagi jadi anggota, jadi alumni, itu orangnya pasti pasti profesinya bagus, pasti ya karirnya bagus. Nah, itu juga yang menjadi motivasi saya, karena melihat ketua umum sebelumnya itu rata-rata memang semuanya itu memiliki profesinya yang udah mumpuni, udah bagus di bidangnya. Nah, itu yang memotivasi saya juga. Oh, kalau saya jadi ketum, ya kenapa saya tidak bisa menjadi seperti mereka gitu. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau boleh tahu sedikit ya, Jeffrey terpilih menjadi ketum kali pertama itu siapa? Inisiatif dari siapa? Apa Jeffrey tunjuk tangan atau bagaimana sebenarnya? Jadi di tahun sebelum pemilihan itu, sebelum 1 bulan atau 2 bulan ya. Nah, itu ada survei keanggotaan gitu. Jadi anggota ditanya satu persatu siapa sih yang cocok jadi ketua umum berikutnya gitu kan. Karena kan masanya udah berganti, mendekati pergantian periode. Nah, ini bukan saya mau menyombongkan, tapi kenyataannya memang
di hasil survei itu ada nama saya yang ingin saya menjadi ketua umum. Nah, dari situlah saya diinfokan bahwa hasil surveinya seperti itu, ya disuruh dipertimbangin lah kan, bahwa ya teman-teman percaya bahwa Jeffrey bisa jadi ketum, bisa jadi ketua umum untuk megang KMBP. Nah, itulah yang membuat saya ya, wah, teman-teman aja percaya, ya harusnya saya bisa. Seperti itu ya. Iya. Nah, sekarang kita ke Nuke. Nuke, kalau ketua umumnya seorang wanita bagaimana? Apakah selama dari tahun 83 seorang wanita pernah menjabat di ketua umum, diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan, pernah. Di tahun pastinya 2000-an ya, masih 2000-an. Ada itu namanya Ibu Juniarti Salim. Iya. Jadi pernah menjadi ketua umum dari KMBP sendiri. Nah, ini Nuke, kalau Anda pernahkah sebagai seorang wanita yang kuliahnya di hukum ya? Enggak. Di mana tadi? Di Tekkim. Oh, teknik kimia malah. Iya. Keren ini. Nah, ini pernah nggak terinisiatif saya ingin menjadi ketua umum, bagaimana? Sepertinya enggak sih. Kenapa? Karena saya melihat mungkin lebih banyak kayak orang-orang yang lebih kompeten di KMBP dibanding saya. Tidak ingin mencoba? Di bidang kepemimpinan? Saya kebetulan lagi memimpin komunitas juga sih. Cuman dia kayak masih di dalam keilmuan dan masih dalam radar bidang ilmu saya. Oh, lebih ke situ. Jadi mungkin mungkin ini apa karena si Nuke ini orang eksak ya? Beda dengan orang sosial ya yang sukanya ceplos-ceplos mungkin ya, atau bagaimana mungkin. Nah, ini mungkin bisa diulang lagi ini Nuke, kegiatan kita sebelum kita closing di kesempatan di sore hari ini. Kegiatan di minggu terakhir tadi bisa diulangi lagi dari KMBP sendiri. Kita bakal ada pekan workshop online KMBP di minggu malam ini jam 19.00. Untuk pendaftarannya sendiri kalian bisa langsung DM ke @frankikawi dengan biaya pendaftaran 25.000 untuk eksternal. Jangan khawatir, ini 100% kami donasikan untuk teman-teman kita yang terdampak COVID-19. Nah, jadi jika Anda ingin bergabung itu ada biayanya tadi, tetapi seluruhnya akan didonasikan. Jadi semuanya sekalian Anda mencari ilmu, Anda mendapatkan ilmu, Anda mendapatkan teman ya. Anda juga sekalian beramal seperti itu ya. Benar sekali. Nah, ini sebagai penutup kita ke Nuke dulu ini. Harapan Nuke khususnya di komunitas sendiri? Semoga KMBP kedepannya semakin banyak membantu masyarakat di Sumatera Selatan. Terutama sih di kota Palembang. Karena selama ini misi yang dibawa KMBP itu misinya sosial. Jadi pasti kalian harus banget sih join di KMBP. Oke, jadi untuk Anda semua listener kesempatan di sore hari jika ingin bergabung, silakan ya untuk bisa bergabung. Silakan DM, nanti mungkin bisa disebutkan nomor WhatsApp-nya Nuke sama Jeffrey ya di akhir ya. Iya, boleh. Sekarang kita ke ketua umumnya ini sebelum kita closing. Ini monggo silakan untuk closing statement-nya, harapan ketua umum ya. Jeffrey sebagai ketua umum di KMBP ya. Apa sih harapannya? Ya di khusus komunitas, terus perannya KMBP di Kota Palembang, dan juga melihat perbedaan intern di KMBP sendiri dan juga perbedaan untuk secara keluarnya. Monggo silakan. Ya, jadi untuk teman-teman semua pendengar Smart FM, Smart listener ya. Smart listener, oke. Smart listener. Jadi ya kalau dari saya, harapan saya untuk KMBP yang pastinya selalu memegang teguh yang namanya prinsip kekeluargaan sesuai dengan nama KMBP sendiri, Keluarga Masa Buddhis, yang dimana setiap apa yang kita lakuin ini untuk kita semua dan juga untuk yang di luar kita. Kita organisasi sosial, kita harus membantu sesama dan juga kembangkan yang namanya Buddha Dhamma ataupun ajaran Buddha itu sendiri, yang dimana kita inilah anak-anak muda yang menjadi generasi selanjutnya itu yang harus mengembangkan agama kita sendiri. Kita harus paham bagaimana kita mengembangkan agama, kita harus paham juga bagaimana kita merepresentasikannya pada kehidupan kita, bagaimana kita langsung bisa bertemu dengan orang lain yang mungkin di luar agama Buddha ataupun sesama yang mungkin yang kita bisa bantu di situ. Nah, jadi ya yang penting harus jaga yang namanya kekeluargaan dari anggota itu sendiri,
Dan untuk keluar ya harus jaga komunikasi dengan orang-orang di luar KMBP, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa baru juga yang mungkin belum tahu itu KMBP itu apa. Nah mungkin dari kita hadir di radio inilah mungkin mereka sudah tahu ya apa itu KMBP. Mungkin ya dari situlah mereka bisa ikut KMBP. Ya itu sih Kak. Cukup. Terima kasih ya. Ya sebenarnya kita ucapkan terima kasih untuk Jeffrey ya dan juga Nuke yang bisa hadir di kesempatan di sore hari ini. Tadi penutup quotes ya dari ketua umumnya KMBP. Mudah-mudahan ya untuk semua listener di kesempatan di sore hari ini bisa menginspirasi ya rekan-rekan kita dari keluarga mahasiswa Buddhis Palembang yang mudah-mudahan dari 83 sampai ke tahun 2020 ya 37 tahun ya. Cukup lama, mudah-mudahan terus langgeng dan tetap untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga, bukan hanya keluarga Buddhis Palembang, tapi juga dengan keluarga-keluarga di Kota Palembang ya. Ya baiklah, demikian akhir jumpa kita di talk show kita di kesempatan di sore hari ini dari komunitas keluarga mahasiswa Buddhis Palembang. Kami bertugas dan juga ada rekan Jeffrey Kaisar selaku ketua umum dari KMBP dan juga Nuke Aurelia selaku anggota divisi SDM dari KMBP. Boleh lambaikan tangan sebelum kita close. Baik, demikian akhir jumpa kita dalam talk show kita di